Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Iya, luar biasa. Saya merasakan kehangatan cinta kasih di tengah-tengah persekutuan jemaat GPIB Horeb di tempat ini. Luar biasa. Kasih dan kebaikan Tuhan yang kita rasakan dan alami hingga pada saat ini. Bukan hal yang sederhana kalau Bapak Ibu dan saya bisa bertemu satu dengan yang lain. Ya, bukan hal yang sederhana. Karena tidak ada yang bisa menambah 1 detik pun usia dalam hidup ini. Tidak ada. Dan ketika kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu hanya karena kasih dan anugerah. Kasih dan anugerah. Ya, karena terlalu biasa. Akhirnya kita tidak sungguh-sungguh mengakui di dalam hidup kita ini sebenarnya kita bergantung sepenuhnya kepada kasih dan kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus. Saya punya cerita sederhana seperti ini. Di satu kerajaan ditetapkan bahwa bila ada yang kedapatan mencuri di dalam istana kerajaan itu, hukumannya adalah mata sebelahnya dicongkel. Dan hukum peraturan itu diketahui oleh semua yang berada di kerajaan. Dan pada suatu ketika seorang prajurit datang menghadap kepada raja dan mengatakan seperti ini, "Tuan, anak Tuan kedapatan mencuri. Apa yang harus kita lakukan?" Sang raja berkata demikian, "Prajurit, bawa anak saya ke hadapan saya dan sekaligus bawa pisau saya." Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh raja itu? Kira-kira kalau Bapak Ibu berada di posisi sebagai raja, apa yang kira-kira Bapak Ibu akan lakukan? Sulit buat kita untuk menjawab, ya. Tetapi raja dalam ketegaran hati mengatakan seperti ini kepada anaknya, "Anakku, bukankah kamu tahu bahwa hukuman bagi siapapun yang kedapatan mencuri di kerajaan ini, sebelah matanya akan dicongkel?" Anaknya menganggukkan kepalanya dan tidak berani menatap wajah ayahnya. Lalu sang raja mengambil pisaunya dan mencongkel sebelah matanya. Setelah itu sang raja menoleh kepada prajuritnya dan berkata, "Kesalahan anakku sudah ditebus." Lalu ia beranjak dari kursinya, bersimbahkan darah, dan memeluk anaknya dengan erat. Sesungguhnya sang raja tidak layak kehilangan sebelah matanya,
Dan sesungguhnya anaknya juga tidak layak untuk tetap memiliki sebelah matanya. Tetapi sang raja begitu mengasihi anaknya, sehingga ia mengambil hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada anaknya. Itulah anugerah. Itulah kasih Allah yang melampaui akal pikiran kita manusia. Saudara-saudaraku yang kasih, kita telah melanggar hukum Tuhan, menjalankan hidup ini dengan melakukan banyak hal yang mendukacitakan hati Tuhan, berbohong, mencuri, membenci, iri hati, dikuasai hawa nafsu. Oleh karena itu kita sesungguhnya layak untuk menerima hukuman yang sama seperti anak yang mencuri tadi harusnya mendapat hukuman. Dan hukuman itu bagi kita disebut kematian kekal. Tetapi Raja kita, Yesus Kristus, mengasihi kita, sehingga ia turun ke dunia ini untuk dicambuk, diludahi, dicemooh, disalibkan, ganti kita. Dia tidak layak mati di kayu salib. Begitu pula kita tidak layak hidup di sorga oleh karena dosa kita. Tetapi Allah sangat mengasihi kita, sehingga dia mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia ini, agar kita semua ditebus, diselamatkan oleh karena darah Kristus. Ini terlalu biasa kita dengar, kita tahu, ya. Tetapi ada masalah yang begitu mendasar di tengah-tengah persekutuan anak-anak Tuhan. Saya mau membuka kita lewat pembacaan ini, sekali lagi menegaskan Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang menebus kita oleh karena kita dibelenggu oleh kekuatan dosa. Inkarnasi Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus inilah yang ditentang oleh aliran gnostik yang ada dalam bacaan kita. Karena aliran gnostik, aliran sesat ini memahami bahwa Allah yang maha besar dan kudus itu tidak mungkin menjadi manusia, masuk dalam raga manusia, masuk dalam badan jasati manusia, masuk menjadi sesuatu yang sifatnya material. Tidak mungkin. Karena bagi mereka hal yang jasati, badani, ya, material itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Bagaimana mungkin Allah yang sedemikian itu masuk dalam raga ini, masuk dalam badan ini menjadi manusia? Tidak mungkin. Itulah yang ditentang di dalam bacaan kita. Kalau Bapak Ibu selesai membacakan 2 Yohanes 1, yang 1 pasal saja ini. Di sana dikatakan ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir bahwa antikristus itu ada di luar gereja. Mari kita lihat bersama. Surat ini ditulis oleh seorang yang dikatakan penatua, ya, yang mungkin dia memakai nama Yohanes, ya, dalam kewibawaan sebagai seorang rasul. Ya, untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting
dalam kehidupan persekutuan juga yang namanya jemaat atau gereja Tuhan. Disapa oleh Dia sebagai ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar Dia kasihi, dikatakan. Ya, jadi dalam bahasa simbol jemaat dikatakan ibu yang terpilih. Ya. Kita mungkin juga pernah dengar bahwa jemaat itu adalah mempelai perempuan. Dan Yesus itu adalah mempelai laki-laki. Hubungan antara suami istri itu digambarkan seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ada persoalan, ternyata penyesat ini sudah masuk di tengah persekutuan, sehingga dikatakan di dalam ayat 4, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Sebagian. Artinya ada sebagian lagi yang tidak melakukan. Sebagian lagi telah terpengaruh dengan ajaran sesat antikristus itu, yang tidak mengakui bahwa Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, enggak mungkin. Dan mereka sudah termakan dari isu yang dikembangkan oleh antikristus. Sehingga praktek kehidupan sebagaimana yang Yesus kerjakan menunjukkan kasih Allah yang besar itu tidak lagi dilakukan di tengah-tengah persekutuan. Makanya saya ajak Bapak Ibu dan saya, jangan kita berpikir bahwa antikristus itu ada di luar persekutuan, bukan kita. Tetapi bagaimana kalau kita benar-benar memeriksa kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini? Apakah di gereja nggak ada orang bertengkar? Apakah rumah tangga Kristen benar-benar hidup dalam kasih? Apakah rumah tangga Kristen nggak ada yang bercerai? Apakah gereja benar-benar peduli dan peka terhadap persoalan di tengah-tengah masyarakat? Apakah gereja konsisten menjalankan pengutusannya di tengah-tengah dunia? Kita tidak mungkin melakukan semua itu tanpa kita sungguh-sungguh merasakan bahwa kita terima kasih Yesus dengan cuma-cuma. Tidak mungkin, Bapak. Makanya dikatakan perintah ini, hiduplah dalam kasih, dalam kasih. Artinya kita nyemplung. Ya, maaf ya kalimatnya ya, katanya nyemplung ya. Apa itu? Ya. Karena kita hidup dalam. Bukan di luar, sewaktu-waktu masuk, sewaktu-waktu keluar. Kita hidup di dalam kasih Allah yang kita terima oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Dalam, Bapak Ibu, kita nggak bisa keluar lagi. Dan bagaimana mungkin sometime up, sometime down. Sometimes saya begitu baik sama orang, sometimes saya akan baik kepada orang yang baik saja. Kalau nggak baik, no. Padahal firman Tuhan ini luar biasa, katakan bahkan sampai musuhmu kasihilah mereka, doakanlah mereka. Itulah ciri khas orang Kristen. Gak ada dalam ajaran agama lain yang seperti itu dahsyatnya. Makanya dikatakan kasih Allah itu melampaui akal pikiran manusia, karena di luar. Tetapi oleh karena Kristus, Bapak Ibu dan saya masuk penuh di dalam anugerah kasih-Nya. Tidak separuh-separuh. Ini kalau Bapak Ibu renungkan benar, luar biasa. Air mata akan menetes. Seperti Bapak, seorang raja tadi.
dia mencongkel matanya demi anaknya. Bersimbah darah dia peluk anaknya. Dan dia tidak mengatakan, kenapa kamu lakukan hal itu? Enggak. Minggu Advent ini kita hayati Bapak Ibu. Sudah masuk Minggu Advent ke-2. Lilin dinyalakan 2. Tradisi gereja ini kita lakukan. Tetapi pemaknaan dalam kehidupan apakah benar kita hayati seperti ritual-ritual yang kita kerjakan? Itu persoalan. Jadi kalau kita sekedar ritual dalam kehidupan berjemaat, bergereja, melakukan apa yang menjadi keputusan sekedar hanya karena keputusan, saya kira kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara baik dan benar. Agar Bapak Ibu dan saya benar-benar berada di dalam kasih-Nya. Oh, ini luar biasa. Tema kita ini berat Bapak Ibu. Gereja yang peka dalam menyikapi masalah sosial. Masalah sosial di tengah masyarakat itu banyak sekali. Saya coba tadi malam ya membaca literatur, artikel-artikel sosiologi, dan ternyata itu ada 12 yang memang dibahas dan harus disikapi oleh pemerintah ya, dan oleh kita semua. Itu ada 12 ya. Pertama itu adalah kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, penyakit yang menular, kenakalan remaja, aliran sesat. Ternyata ada aliran sesat, konflik sarah, lingkungan hidup, pelecehan seksual, korupsi, dan kesenjangan hukum. Itu ternyata. Kita tidak bisa hidup hanya di dalam tembok-tembok gereja. Kalau toh kita belum bisa keluar, ya, kan bukan hanya sekedar peka, bukan hanya sekedar berempati dan bersempati, tapi compassion, gerak yang harus kita lakukan di dalam kasih Tuhan itu harus terasa. Minimal kita mulai dari tengah persekutuan dulu. Tidak mungkin kita lakukan keluar dengan baik dan benar kalau di tengah persekutuan sendiri kita tidak mengerjakan itu secara serius. Nggak mungkin. Akhirnya itu cuma ya memang sekedar ada program dan lain sebagainya, tapi bukan sebuah perubahan yang demikian rupa terjadi oleh kuat kuasa kasih Allah yang bekerja dalam diri kita, gereja Tuhan. Saya kira Bapak Ibu di Minggu Advent yang kedua, kita hidup dalam penantiannya untuk dia datang kembali. Bukan sebagai juru selamat, tetapi sebagai hakim atas yang hidup maupun yang mati. Oleh karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, dia akan datang seperti pencuri di malam hari. Oleh karena itu apa? Berjaga-jagalah agar kamu didapatinya tetap berada di dalam kasih-Nya. Itu yang mengingatkan kita di Minggu Advent. Bapak Ibu dan saya harus tetap berada dalam kasih-Nya. Sehingga kita punya kepekaan yang begitu rupa digerakkan oleh kuasa-Nya untuk menyampaikannya di dalam kehidupan. Menolong sesama, menjadi bagian dari kesusahan orang lain. Di gereja tidak boleh ada kesenjangan sosial. Semua kita di hadapan Tuhan sama Bapak Ibu. Nggak ada yang satu lebih tinggi yang lain, nggak ada. Kalau toh ada jemaat kita yang kurang beruntung dan kita menolong mereka, bukan berarti kita lebih dari mereka. Tidak Bapak Ibu.
Kita sama di hadapan Tuhan, gak ada yang lebih satu dengan yang lain. Kita sama-sama berdosa, sama-sama terima kasih karunia Allah, keselamatan, sama-sama. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kedudukan kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena kita, tapi karena Dia. Oleh karena itu mari di Minggu Advent ini belajar dari kesaksian. Perintahku adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bolehkah kita dengarkan video sejenak? Tolong multimedia. Ya, tadi saya memberikan. Ya, sabar ya Bapak Ibu. Saya dengar TikTok sebenarnya ini, ya. Tapi sekali lagi. Di sepanjang hidupku kau selalu ada. Dan begitu baik pada diriku. Dengan setiap hembusan nafasku akan ku nyanyikan segala kebaikan Tuhan. Ya. Jadi di sepanjang hidupku kau selalu ada. Dan begitu baik pada diriku. Dengan setiap hembusan nafasku akan ku nyanyikan segala kebaikan-Mu Tuhan. Itu hidup kita. Merupakan perayaan. Merupakan pujian. Merupakan nyanyian sorgawi. Dalam setiap tarikan nafas. Gak bisa campur-campur Bapak Ibu. Hanya itu. Karena Dia sudah berikan semuanya secara cuma-cuma untuk kita. Kita hidup di dalamnya. Sehingga gak ada yang lain. Selain melakukan kasih-Nya. Bolehkah kita menyapa satu dengan yang lain di kanan kiri? Kalau nggak salaman ya manaste. Atau salam GPIB begini. Damai sejahtera. Tuhan memberkati. Ya. Kehangatan cinta Tuhan itu harus, nggak bisa pudar hanya karena COVID, nggak bisa. Tadi saya ngomong di belakang, lama kita suruh bersalaman begini kan, namaste, namaste gitu kan, jauh jaraknya, jauh banget. Sekarang boleh salaman, agak bingung kalau dia kasih tangan. Ini salaman apa enggak ya? Salaman apa enggak? Coba. Pandemi bikin kita stres, ya kan? Pandemi bikin kita bingung. Pandemi bikin kita yang jauh jadi dekat karena multimedia. Yang dekat jadi jauh. Duduk di meja makan sama-sama makan, semua pegang gadget masing-masing, gak ada ngomongnya. Dia ngomong sama yang jauh. Yang dekat, gejala apa ini? Tidak sesederhana itu. Iblis luar biasa. Antikristus, aliran sesat merajalela sekarang di media sosial. Waspada. Hati-hati. Jangan terlena.
Budaya tradisi orang Israel Bapak Ibu yang canggih teknologinya, yang canggih ilmu pengetahuannya. Setiap Sabat duduk di meja sampai sekarang. Satu keluarga duduk di meja merayakan hari Sabat. Bapak duduk di kepala meja mengajarkan hukum Taurat kepada anak sampai sekarang. Kalau kita mau lihat apa mereka ketinggalan zaman, masih pakai cara lama itu? Tidak. Ilmu pengetahuan mereka berkembang luar biasa dan diakui oleh dunia. Teknologi berawal banyak dari sana. Canggih luar biasa. Tapi kenapa hidup beriman mereka masih kolot seperti dulu? Artinya nggak ada pengaruh mau dunia berubah kayak apa. Hidup mereka beriman, keluarga adalah nomor satu. Keluarga persekutuan jemaat ini. Ketika itu sudah ada dalam persekutuan, baru kita bisa lihat keluar. Mengerjakan seperti yang Tuhan inginkan. Mari di Minggu Advent yang kedua, lewat kebenaran firman Tuhan ini, rasakan kasih Allah di dalam Yesus Kristus begitu sempurna. Saya minta Bapak Ibu memejamkan mata sejenak saja. Ya, rasakan kasihnya. Sejenak saja. Setengah menit kali. Mungkin ada 1-2 kata dialog dengan Tuhan. Selesai. Paulus katakan di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10 demikian. Boleh Bapak Ibu buka Alkitab. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Ayat 9 perempuan yang baca, ayat 10 laki-laki. Mari kita baca ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Iya. Jadi kepada semua orang, tapi yang pertama dulu siapa? Saudara-saudara kita seiman. Dan yang paling dekat saudara-saudara seiman kita itu ya adalah keluarga kita. Keluarga adalah tempat cinta Tuhan terus disemaikan. Mulai dari sana, maka kekuatan kuasanya akan mengalir ke tengah-tengah dunia. Amin.